Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita. Bahagia sekali siang hari ini kami dari Kabin Kecantikan Kampung Bakat Batch 3 bisa hadir dalam rangkaian parade karya Kabin Kecantikan Kampung Bakat Batch 3 2023. Sebelumnya kita mulai Zoom kita siang hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan kegiatan kita siang hari ini. Dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir tepat waktu siang hari ini. Apa kabar cuaca? Kalau saya ini kebetulan lagi mendung-mendung ya. Semoga apa cuacanya sinyal tetap aman siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta, teman-teman. Selamat datang di Beauty Talk Show yang merupakan rangkaian parade karya Kabin Kecantikan Kampung Bakat Batch 3. Perkenalkan, saya Nisa Ayu Nirmala dari IP Tasikmalaya. Insya Allah akan menemani teman-teman semua sebagai moderator sampai pukul 14.30 nanti. Dan sebagai informasi, Kabin Kecantikan adalah salah satu dari total ada 19 kabin yang ada di Kampung Bakat Batch 3. Dan Beauty Talk Show kita siang hari ini merupakan pameran hasil belajar kami. Ada 20 shipper atau anggota belajar yang sudah berlayar mengarungi kebersamaan, belajar bersama, sharing ilmu selama kurang lebih 2 bulan. Dan untuk kenyamanan bersama, saya akan terlebih dahulu bacakan tata tertib dari Beauty Talk Show Kabin Kecantikan KB3. Yang pertama, peserta hadir tepat waktu. Kemudian peserta merename dengan format nama underscore domisili. Misalnya saya ya, nama Nisa underscore Tasikmalaya. Kemudian peserta dimohon untuk menyalakan mikrofon dan menyalakan kamera, maksud saya. Selanjutnya peserta dimohon untuk mematikan mikrofon kecuali saat dipersilahkan. Dan peserta juga dipersilahkan untuk menyiapkan alat make up untuk bisa mengikuti nanti ada sesi make up demo. Selanjutnya peserta boleh bertanya di kolom chat atau terlebih dahulu raise hand. Dan yang terakhir peserta diharapkan mengikuti sesi Zoom sampai selesai. Selanjutnya teman-teman, kita akan simak bersama video hasil belajar kami di Kabin Kecantikan Kampung Bakat Batch 3. Silakan Mbak, bisa ditampilkan. Jadi sebagai informasi akan ada tampilan 3 video hasil belajar kami terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada video skincare untuk siang, kemudian ada video skincare untuk malam, dan yang terakhir ada video do dan don't make up. Mari kita simak bersama teman-teman.
Nah, itu dia teman-teman hasil belajar kami di kabin kecantikan Kampung Batch 3. Jadi buat yang masih penasaran, yang mau ikut kabin kecantikan tuh ngapain aja sih? Nah, itu dia ya, jawabannya ada di video yang tadi. Kami berdua puluh dibersamai oleh para kakak Ayunda untuk bareng-bareng belajar mengenai dasar-dasar skincare dan juga dasar-dasar make up. Yang pasti seru banget deh. Dan selanjutnya kita akan beralih langsung ke narasumber yang pertama yang akan menemani saya di kesempatan siang hari ini ada Mbak Ica Ruslina. Saya akan bacakan terlebih dahulu CV-nya. Mbak Ica Ruslina yang akan menemani kita di siang hari ini dengan materi skincare hacks. Beliau dikenal sebagai seseorang yang mempunyai passion atau hobi tertarik dengan all about beauty katanya. Wah, Masya Allah ya, terutama yang berhubungan dengan skincare. Senang mendokumentasikan produk-produk skincare yang digunakan serta mereviewnya. Dan juga beliau juga mempunyai ketertarikan di dunia literasi, pernah beberapa kali mengikuti kepenulisan buku menulis buku antologi dan membuat e-book tentang perjalanan mengenali skincare yang cocok untuk diri sendiri. Riwayat di IP Tangerang Kota ya. Jadi Tangerang Kota ya betul ya Mbak Ica ya. Matrikulasi batch 7, kemudian builder wilayah 4 IP Tangkot 2020. PJ Rumble Home and Education Komunitas IP Tangkot 2021, Shipper Kampung Bakat Batch 1, Kabin Fotografi dan Videografi, member KLIP 2021. Saya persilahkan, saya undang ada Mbak Ica Ruslina. Sudah siap Mbak? Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget lihat Ica hari ini. Aku kayak manggil diri sendiri deh Mbak. Soalnya aku di rumah juga dipanggilnya Ica. Oh iya. Ayo Mbak, udah nggak sabar nih kayaknya teman-teman. Tadi ada beberapa komen tuh di chat, insya Allah nanti saya bacakan. Tapi terlebih dahulu saya persilakan Mbak Ica untuk memaparkan materi siang hari ini. Saya persilakan Mbak, the floor is yours. Iya, makasih Mbak Nisa. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Cerah banget Mbak Ica. Disclaimer lagi ya, walau tadi udah sedikit dikasih tahu sama Mbak Nisa. Aku tuh cuman seorang yang suka sama skincare, bukan seseorang yang ahlinya atau pakarnya di dalam bidang itu. Jadi ini cuman berdasarkan pengalaman, terus belajar-belajar sama hasil dari curhatan kanan kiri yang curhat ke aku gitu loh, dirangkum dan dijadiin satu di sini. Boleh, Bu? Ininya. Mbak Widya bisa dibantu Mbak Ica untuk menampilkan materinya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Widya. Oke, perawatan kulit harian dari saya, dari Kabin Kecantikan batch 3. Next. Mengapa sih harus merawat kulit? Yang pertama, lakukan untuk diri sendiri sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Yang kedua, menjaga kesehatan wajah merupakan langkah nyata mensyukuri nikmatnya. Nah, next. Di sini ada satu tahapan ya. Tahapan yang pertama kali, yaitu first cleanser. Bisa dari micellar water,
atau cleansing balm atau cleansing oil atau cleansing milk senyamannya yang pengen dipakai. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan wajah dari kotoran berat seperti make up dan sisa sunscreen. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu aplikasikan saat wajah dalam keadaan kering. Jadi beda sama kayak face wash. Kalau face wash kan harus basah. Nah, kalau first cleanser ini harus dalam keadaan kering, terus diaplikasikan ke wajah. Terus yang tidak boleh dilakukan adalah hanya melakukan satu tahap cleansing karena merasa sudah cukup bersih. Biasanya mama yang pengen satset, udahlah orang nggak kemana-mana ini gitu kan ya. Tapi sayangnya kalau kayak gitu kayak kurang nampol gitu. Kotorannya tuh masih nempel. Nah, itu sebabnya banyak berbagai masalah kulit yang timbul karena satu tahap cleansing gitu. Gimana sih prosesnya? Nah, ini ada gambarnya. Jadi ditaruh. Ini contohnya untuk cleansing oil ya. Jadi pertama ditaruh di tangan dan wajahnya tuh masih dalam keadaan kering. Terus sudah gitu diratakan ke seluruh wajah sambil dipijat perlahan. Lalu kasih air sedikit sampai dia berubah tekstur yang agak putih gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah berubah sempurna semuanya sambil dipijit-pijit terus gitu, baru dibilas dengan air. Nah, ini yang kedua, face wash. Face wash membersihkan wajah dari kotoran ringan seperti debu dan minyak alami kulit. Yang harus dilakukan adalah double cleansing saat malam, night skincare. Jadi nggak harus selalu double cleansing itu pagi dan malam, tapi cuman pas di saat malam doang. Soalnya kan kalau malam itu waktunya kan lebih panjang biasanya kan keringat itu lebih banyak itu di siang ya, apalagi mama yang banyak kerjaannya, mau yang di kantor maupun di rumah pasti udah macem-macem dari kotoran yang debu atau kotoran tangan anak atau kotoran ya macem-macem lah. Nah, itu uh, harus 2 di malam aja. Kalau pagi itu cuman face wash aja, nggak perlu pakai yang first cleanser. Terus udah gitu, jangan terlalu sering mencuci muka dengan sabun wajah dari kotoran berat seperti make up dan sisa sunscreen. Jadi biasanya kadang suka ada yang ngerasa, aduh siang-siang nih terutama ya. Kalau siang-siang tuh kayaknya kulit tuh udah dekil banget, udah berminyak parah, terus udah gitu ngerasa, udah cuci muka aja. Nah, nanti asar ngerasa kayak gitu lagi gitu. Ya udah cuci muka aja. Terus udah gitu pas maghrib gitu lagi. Nah, itu tuh kayak gitu tuh malah kayak ngundang sebum. Jadi sebaiknya cuci muka itu paling enggak maksimal tuh 3 kali lah sehari kalau dengan face wash ini. Kalau bukan saran sih ya, kebiasaan aku pribadi biasanya itu pakai yang first cleanser itu di waktu mandi sore. Nah, terus udah gitu face wash itu dipakai waktu pas mau tidur tuh malam. Jadi biar ngirit waktu lah, biar malam tuh nggak terlalu banyak aktivitas buat megang muka mulu gitu. Jadi ya lumayan kan mempersingkat waktu. Dan ini caranya, kalau face wash itu dengan wajah tuh harus basah dulu, baru diaplikasikan
ke muka. Oh iya, dibusa dulu sampai berbusa, ditaruh di tangan, terus sampai berubah tekstur jadi busa, baru diaplikasikan ke muka gitu. Kalau yang tadi yang pertama kan langsung aja diaplikasikan ke muka gitu. Kalau ini berubahnya itu di tangan baru diaplikasikan ke muka, terus udah gitu baru bilas. Gitu. Next, Mbak. Exfoliating toner membantu mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Aplikasikan dengan menggunakan kapas dan tidak membasahi. Biasanya kesalahannya itu tidak membasahi kapas dengan baik gitu. Jadi kalau untuk exfoliating toner ini seminggu tuh cuma 2 atau 3 kali aja tuh udah cukup gitu. Kalau misalkan hari ini udah pakai, besok nggak perlu pakai, atau 2 hari kemudian baru pakai lagi gitu. Disesuaikan aja sama mukanya, sama jenis kulit dan kenyamannya kulit masing-masing. Sedangkan hydrating toner ini memberikan kesegaran dan menyeimbangkan pH kulit setelah cuci muka. Jadi biasanya kalau cuci muka itu kadang ada beberapa sabun ya yang bikin kayak muka cracking gitu, yang kayak muka ketarik. Nah, itu karena pH-nya itu kurang seimbang. Nah, hydrating toner ini untuk membantu menyeimbangkannya gitu. Aplikasikan saat kulit masih lembab setelah cuci muka. Sebaiknya tidak menggunakan kapas untuk mengaplikasikan ke wajah. Sebentar ya, Mbak ya. Ya, Mbak. Kebetulan tadi memang di kolom chat ada yang bertanya nih, apa sih bedanya exfoliation toner dan hydrating toner? Insya Allah udah terjawab ya sama Mbak Ica melalui slide yang ini. Buat Mbak Wirda di Sumatera Utara. Silakan Mbak Ica. Oh iya, terus udah gitu kalau untuk exfoliating toner ini sebaiknya, maaf ya ada distract-nya. Gak apa-apa Mbak. Kalau exfoliating toner ini eh kalau untuk di kapasnya itu sebaiknya tuh yang basah banget gitu. Yang pastikan nggak cuman setetes 2 tetes, tapi yang bener-bener basah gitu. Jadi kayak emang pas di kulit tuh emang ngerasa oh iya basah gitu. Jadi nggak yang setengah-setengah yang masih eh, kapasnya tuh kapas keringnya masih berasa kayaknya nanggung gitu. Jadi kurang meresap. Terus udah gitu juga ya kurang optimal lah produknya dipakai kalau misalkan untuk kapasnya kurang basah. Terus udah gitu kalau yang hydrating toner kebalikannya, sebaiknya tidak menggunakan kapas untuk mengaplikasikannya ke wajah karena bonusnya itu kalau digunakan dengan tangan kita pun jadi ikut halus gitu. Jadi 2 masalah insya Allah terselesaikan. Next, Mbak. Lalu serum. Serum ini untuk membantu meredakan permasalahan kulit lebih optimal. Yang harus dilakukan adalah sesuaikan dengan permasalahan kulit yang dimiliki. Misalnya, udah keluar garis halus, terus atau tanda-tanda penuaan, itu sebaiknya cari yang anti-aging gitu. Kalau misalkan terasa kusam, terus kulitnya kayak kurang bercahaya gitu, mungkin bisa dipakai niacinamide atau vitamin C. Terus kalau kering bisa dipakai hydrating toner dan tidak menggunakan serum berbahan aktif lebih dari 1 secara bersamaan, terutama untuk pemula atau yang memiliki kulit sensitif. Jadi kalau misalkan
punya beberapa permasalahan kulit nih, misalnya, tapi kulitnya tuh sensitif, tapi pengen pengen semuanya gitu, pengen kulitnya putih, bukan putih ya, cerah. Ingin kulitnya cerah, ingin kulitnya terhidrasi dengan baik, dan pengen pengen pakai yang anti aging. Nah, itu kalau misalkan seperti itu tapi kulitnya sensitif, sebaiknya kayak misalnya hari ini nih, udah tuh pakai yang vitamin C, besoknya pakai yang untuk anti aging. Terus dari itu besoknya lagi bisa pakai yang lainnya lagi gitu. Tapi kalau misalkan emang kulitnya kuat, kulitnya emang bisa bertahan langsung 2 serum gitu, 2 atau 3, nah itu dipersilahkan aja sesuai dengan kenyamanan kulit masing-masing. Dan caranya itu di sini ada 2 cara sih. Yang satu itu menggunakan tangan, diteteskan di tangan, di telapak tangan seperti yang ada di gambar, atau langsung diteteskan di wajah gitu. Ada di titik-titik tertentu, misalnya langsung ditetesin di dahi, pipi kanan, pipi kiri, terus baru diaplikasikan. Yang pasti sebisa mungkin untuk tidak terkena pipet yang ada di botol serum tersebut kalau pakai pipet gitu. Next, Mbak. Moisturizer. Membantu mempertahankan kelembapan kulit. Yang harus dilakukan adalah sama seperti serum tadi, sesuaikan dengan jenis kulit, karena ada yang kulitnya berminyak, ada yang kulitnya kering. Dan satu lagi ya, jadi kita itu punya jenis kulit, belum tentu kita punya keadaan kulit yang sama. Makanya kenapa skincare itu di setiap orang tuh beda-beda gitu efeknya. Entah itu eh, lamanya, entah itu penampilannya, kayak misalnya ya, tahu-tahu ada yang pakai vitamin C, di saya vitamin C brand A baik-baik aja, bagus, enak, dan itu dalam 3 hari langsung kelihatan efeknya. Belum tentu di orang lain pun itu seperti itu juga gitu. Bisa jadi yang dengan brand yang sama, bisa jadi kulitnya agak lama gitu. Jadi kayak misalnya yang di saya bisa 3 hari, yang di orang lain bisa sampai 7 hari baru kelihatan efeknya gitu. Nah itu jadi kembali ke keadaan, nggak cuma jenis kulitnya aja, tapi keadaan kulit masing-masingnya juga perlu dilihat juga gitu. Jadi jangan sedih kalau misalkan efeknya tuh kok beda sih, kok beda gitu. Terus jangan skip moisturizer karena merasa memiliki kulit berminyak. Nah, ini juga pengalaman pribadi sendiri juga sih. Dulu itu suka skip moisturizer karena ngerasa, apalagi terutama pagi ya. Pagi itu kan kayaknya pasti, apalagi di Indonesia tuh pasti bakalan berminyak, terus kotoran tuh kayak gampang nempel, kayaknya aduh ngapain sih pakai moisturizer gitu kan. Nah, itu malahan kayak jadi bikin kulit jadi kering gitu. Jadi kalau bisa cari moisturizer yang sesuai dengan kulitnya masing-masing. Dan ini caranya bisa di tap, bisa di apa ya, di rub gitu, diusap perlahan, dimasas gitu. Terus udah gitu dipijat pelan-pelan, soalnya ini tahap terakhir. Jadi bisa sambil diaplikasikannya, bisa sambil ditap-tap juga terakhirnya. Next, Mbak. Terus sunscreen. Sunscreen atau tabir surya. Fungsinya untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Gunakan walaupun hanya di rumah saja.
Karena kadang suka ada yang ngerasa, di rumah ini nggak kemana-mana ini gitu. Jangan salah. Matahari itu bisa masuk dari mana aja. Kayak misalnya dia kan punya sifat memantulkan dan terserap ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam rumah juga. Dan itu bisa ya mempengaruhi lah keadaan kulit kita. Jadi walaupun di rumah aja, harus tetap wajib pakai sunscreen ini. Terus jangan mengurangi takaran produk karena takut cepat habis. Jujur kalau selama ini skincare yang paling cepat habis itu kalau nggak hydrating toner ya tabir surya ini antara dua itu. Kalau face wash itu paling nggak 6 bulan. Kalau ini tuh bisa sampai 3 bulanan tuh habis gitu. Apalagi kalau misalkan kemasannya kecil ya. Aduh, cepet banget. Dan ini bisa dilihat ya, takarannya itu sebanyak ini. Jadi bisa sekaligus dipakai segitu gitu, maksudnya ya udah 2 jari itu diaplikasikan di wajah atau bisa sedikit-sedikit. Jadi sambil ngerasa udah ngeblend gitu, di blend dulu, terus udah gitu udah ngeblend, terus baru sedikit lagi gitu. Karena kan ada beberapa sunscreen yang kelihatan apa ya, white cast gitu istilahnya. Jadi kayak muka tuh kelihatan putih banget gitu efeknya. Nah itu kan kayak nggak nyaman aja ya kalau dilihat. Jadi itu lebih nyaman kalau dipakainya sedikit-sedikit aja dulu gitu. Nah ini ada caranya untuk mengaplikasikannya hampir sama kayak moisturizer, diaplikasikan merata ke seluruh wajah gitu. Next, Mbak. Masker ini ada beberapa. Ada wash of mask, masker yang perlu dibilas dengan air setelah pemakaian. Biasanya sih kalau udah ngerasa kering ya, maskernya itu baru dibilas gitu ya. Terus sebentar ya Mbak. Silakan Mbak. Nah, sebetulnya kalau pertanyaan di kolom chat udah banyak banget Mbak, tapi sesuai kesepakatan insya Allah nanti saya bacakan di akhir pemaparan materi Mbak Ica ya. Terus ada peel off mask. Ini masker yang bisa dikletek atau dikelupas seperti kulit. Fungsinya sih ini mirip-mirip kayak exfoliating toner ya. Jadi untuk membantu mengangkat sel kulit mati yang untuk peel off mask ini. Terus sheet mask. Sheet mask ini masker seperti tisu basah dengan essence yang melimpah. Terus dan terakhir sleeping mask, yaitu hampir sama seperti moisturizer gitu. Nah, anjurannya adalah gunakan saat wajah sudah bersih. Jadi paling enggak di saat udah double cleansing kalau malam hari atau kalau pengen dipakai pagi hari itu udah pakai face wash gitu. Dan jangan didiamkan terlalu lama kecuali sleeping mask. Jadi walaupun kan kadang sheet mask itu kan essence-nya itu kan banyak ya, kadang-kadang suka udah itu ngerasa masih basah kok. Nah, itu jangan dibiarin kayak gitu aja gitu. Malahan ntar takutnya terlalu banyak bakteri yang nempel di kulit. Jadi sebaiknya nggak terlalu lama juga gitu. Next. Nah, ini ada closing statement-nya. Bukan harga ataupun kualitas produk yang menjadikan kita cantik, tapi konsisten dalam proses dengan bahagialah yang membuat semuanya akan menjadi lebih menarik. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Ica Ruslina. Itu dia teman-teman materi mengenai do and don't
skincare ya Mbak ya. Sesuai Iya. janji, aku bakalan bacain komen yang masuk di kolom komentar. Ada banyak banget pertanyaan nih buat Mbak Ica. Yang pertama tadi sebenarnya udah aku bacain ya Mbak ya. Ada Mbak Wirda dari Sumatera Utara, beda exfoliating toner dan hydrating toner. Tadi udah terjawab di slide materi ya Mbak ya. Ya, next saja Mbak. Ada teman, langsung selanjutnya ya Mbak ya. Ada Mbak Andi, Sulfana, micellar water, oil, balm, milk, atau kira-kira yang mana nih yang cocok buat kulit kering katanya? Untuk kulit kering, sebenarnya hampir semuanya enak sih, tergantung kenyamanan kulit masing-masing ya Mbak ya. Kalau kayak gitu sih, kayak balm, oil kayak gitu, nggak ada. Ini untuk kulit kering, ini untuk kulit berminyak gitu. Kadang cuman ada brand yang kayak rekomendasi ini loh untuk kulit kering, ini untuk kulit berminyak. Jadi disesuaikan aja. Jadi untuk semuanya itu tergantung brandnya dan tergantung rekomendasi dari brand tersebutnya gitu loh. Jadi ada micellar water yang emang untuk kulit kering. Tapi kalau dipilih semuanya sih ya tergantung brandnya juga sih Mbak. Iya, tapi biasanya memang dari setiap produk ada peruntukannya ya Mbak ya. Jadi Iya walaupun sama micellar betul. water ada yang buat kulit kering, ada yang buat kulit acne gitu ya Mbak ya. Iya betul kayak gitu. Ada Oke, insya Allah terjawab. Selanjutnya ada Mbak Habibah, katanya eksfoliasi wajah itu tetap perlu nggak sih, walaupun misalnya dia tuh nggak kemana-mana gitu Mbak, Oh, di rumah aja, anak rumahan. Apa tetap perlu dieksfoliasi gitu wajahnya? iya dong perlu karena setiap 28 hari itu kulit kita itu eh, secara alami dia apa ya emang Terjadi butuh. pergantian sel kulit ya Mbak ya? Iya betul, iya seperti itu maksudnya. Jadi emang butuh gitu. Jadi biarin dibantu lah. Jadi jangan kulitnya kerja keras sendiri gitu loh. Jadi biarin kita bantu gitu. Paling enggak minimal minimal banget gitu itu seminggu sekali lah kalau emang benar-benar sibuk atau males atau gimana gitu. Ya seminggu sekali paling enggak lah. Tetap perlu. Oke. Hmm. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Reta. Efek Expo Toner, kalau misalnya kita pakainya tiap hari itu kira-kira gimana efeknya Mbak? Salah satunya bisa jadi breakout atau skin barrier-nya itu keganggu. Skin barrier tuh kayak benteng pertahanannya, Hmm. imun kulitnya itu jadi keganggu dan itu bisa malahan berbagai macam masalah kulit itu gampang hinggap di kulit gitu. Jadi kayak misalnya beruntusan atau eh, jerawatan atau ya macam-macam lah lebih mudah keserang kayak gitu Mbak. Aku dulu pernah eh, pernah se dulu pernah tuh setiap hari. Jadi karena ngikutin influencer lah ya dulu waktu-waktu awal-awal gitu. Tergoda influencer terus katanya dia oke, terus aku ikutin dong. Ikutin satu Diekspos bulan lagi. gitu. Satu bulan langsung jerawatnya menyebar kemana-mana udah kayak petasan dor 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 dor. Gitu ya efeknya ya. Serem juga. Jadi yang seharusnya cukup seminggu dua atau satu atau dua kali ya nggak perlu tiap hari begitu ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya ada dari Mbak Triyunita dari Jakarta, toner spray itu aplikasinya pakai kapas atau tidak Mbak? Kalau tonernya dalam bentuk spray. Kalau tonernya sama sih langsung. Kalau spray itu untuk memudahkan kayak misalnya kita lagi pergi-pergi ya. Hmm. Jadi lebih gampang gitu kalau misalkan aduh butuh kesegaran gitu. Itu lebih gampang untuk mengaplikasikannya tapi tangan kita nih kotor, nggak memungkinkan untuk megang kulit gitu ya. Itu lebih gampang pakai spray gitu, langsung sprot 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 gitu. Nah, itu juga sama kok aplikasikannya nggak perlu yang namanya hydrating toner itu nggak perlu pakai kapas. Tapi kalau exfoliating toner walaupun spray itu tetap di
rekomendasiin pakai kapas gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Uma. Kenapa tadi katanya Ya, pipet pipet serum kok nggak boleh kena wajah atau tangan gitu ya Teh ya? iya. Soalnya Kenapa, Nak? karena pipetnya itu kan masuk ke produk ya. Kalau misalkan terkena tangan, ntar takut meminimalisir terkontaminasi dengan keadaan luar gitu. Jadi biarin dia cuman produknya aja yang nempel gitu. Oh Biar gitu. steril, tetap steril gitu. Oke, kita berburu dengan waktu nih Mbak. Aku bacain chatnya dari atas nih ya Mbak. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya dari Mbak Asdini katanya, kalau skincare itu kan cocok-cocokan. Nih, kapan sih kita bisa ambil kesimpulan misalnya, oh kali ini kayaknya emang nggak cocok nih skincare yang ini. Gitu. Kapan itu Mbak? Apakah Eh, udah nggak ngepek setelah sekian lama, apa bagaimana? Gimana ya, kalau itu biasanya sih kalau misalkan nggak cocok gitu dilihat dalam jangka waktu paling nggak 10 hari lah gitu. Dia tuh kelihatan, soalnya kalaupun kan kadang-kadang suka ada yang purging gitu ya. Jadi kayak misalnya dia ngebantu ngeluarin kotoran alami yang ada di kulit. Jadi kayak kayak beruntusan gitu. Ada salah satu brand tuh yang ngefekin kayak gitu gitu. Tapi itu biasanya cuman 3 hari. Nah, kalau misalkan efeknya itu beruntusan itu sampai udah lewat dari 7 hari gitu, dan malahan jadinya meradang, jadi kayak jerawat, terus udah gitu atau malah yang lebih parah atau apa, nah itu berarti udah nggak cocok. Jadi perhatikan aja paling enggak itu tuh kalaupun seandainya emang purging cuman sebentar aja gitu. Tapi emang ada sih kayak misalnya ngerasa udah pakai lama tapi kok awalnya ngerasa kayak beda, tapi dalam jangka waktu lama kok kok nggak kelihatan begitu gitu. Berarti dia mungkin kulitnya minta nambah dosis gitu. Jadi bisa ditambah serum gitu. Serum yang apa gitu. Atau Oh, tambah hydrating atau apalah gitu. oke, buat Mbak Asdini selamat berpetualang ya cari skincare yang cocok. Selanjutnya ada Mbak Liena dari Cilegon katanya. Tadi minta dijelaskan lebih lanjut Mbak. Jadi kalau serum itu jangan pakai lebih dari satu bahan aktif, kecuali kalau bagaimana Mbak? Minta ditambahin ini penjelasannya. Kalau kalau untuk kulit sensitif sebaiknya 1 hari satu aja gitu. Tapi kalau misalkan emang kulitnya kuat, jadi kayak misalnya udah terbiasa nih pakai serum vitamin C, terus udah gitu pengen nambah nih serum niacinamide gitu, atau apa ya, anti aging lah gitu. Terus udah gitu pengen coba didabelin deh biarin efeknya tuh cepet gitu. Nah itu dikasih jeda kayak misalnya dalam seminggu 1 kali dulu gitu. Jadi niacinamide anti aging dan vitamin C-nya itu dipakai seminggu sekali dulu. Nah, minggu berikutnya coba dipakai 2 kali seminggu. Nah, minggu berikutnya dipakai 3 kali seminggu. Kalau seandainya emang masih tahan, itu bisa tiap hari coba gitu. Nah, kalau misalkan emang oke, baru biasakan gitu. Tapi kalau misalkan enggak, misalnya kulitnya kok jadi kayak kemerahan, kok jadi gimana gitu, ada efek yang kurang baik, itu balik lagi ke satu-satu aja atau dijeda lagi gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Putri di Tangerang Selatan, kalau ada keluhan noda hitam atau milia apa ya? Itu Iya, cukup diatasi pakai skincare aja atau harus ke dokter? milia itu kalau nggak salah yang ada bintik-bintik di bawah mata gitu deh. Kalau milia gitu agak susah pakai skincare. Kalau mata panda tergantung mata pandanya tuh karena apa. Ada mata panda yang emang dari lahir emang dia udah
matanya ya emang hitam di bawahnya gitu, tapi ada yang kurang tidur kayak gitu. Nah, itu ya mengatasinya cukup tidur atau misalkan tambah pelembab kayak IMAX kayak gitu gitu. Itu kan ada ya yang khusus untuk mata doang gitu. Terus kalau emang udah dari lahir ya agak susah juga. Tapi kalau untuk Melia itu biasanya sih perlu bantuan dokter kulit. Biasanya itu kayak di laser gitu, Mbak, gitu. Bisa paling waktu penyembuhannya doang gitu. Oke, jadi penyembuhan tetap perlu skincare-nya gitu ya Mbak ya. Selanjutnya Iya. ada Mbak Rasita dari Tangerang. Kalau kita pakai sunscreen terus ada rasa lengket itu wajar enggak katanya? Eh, kalau aku pribadi sih nggak nyaman ya kalau ada lengket kayak Jadi gitu. mending cari Berarti skincare lain yang enggak meninggalkan rasa lengket gitu ya Mbak ya. iya, berarti itu bisa jadi sebelumnya itu moisturizer-nya udah nggak perlu pakai moisturizer gitu. Berarti itu sunscreen-nya udah mengandung moisturizer, bisa jadi kayak gitu gitu. Atau nggak cocok dengan jenis kulitnya. Kayak misalnya emang jenis kulit minyak dengan kandungan sunscreen yang tersebut gitu. Nah, itu bisa jadi karena nggak cocok itu gitu. Coba dievaluasi lagi aja gitu. Oke, ini tuh sebetulnya masih banyak banget nih pertanyaan yang belum aku bacain di kolom chat. Tapi gimana dong? Waktunya kan membatasi ya Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan yang belum terjawab jadi apa bisa jadi motivasi untuk terus belajar cari tahu, nambah ilmu dan untuk nggak berhenti belajar gitu ya Mbak ya. Makasih Iya. banget loh Mbak Ica. Iya, Makasih banget ya sama-sama Mbak teman-teman. Nisa. Sudah ditemenin cuap-cuapnya. Oke, makasih banget Mbak Ica udah share ilmu. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang belum terbaca, karena emang aku baca dari yang teratas dulu. Oke, Mbak Ica ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita beralih ke narasumber selanjutnya? Apa ya? eh udah kayaknya. Tadi kan closing statement-nya udah di depan ya, Oh Mbak. iya. Oke, makasih banget. Makasih Terima banyak. kasih yang udah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, makasih Mbak Ica. Selanjutnya teman-teman, saya akan beralih ke Mbak Lucia. Satu lagi nih ada teman saya bakalan nemenin kegiatan Zoom kita hari ini dari Mbak Ica. Kita beralih ke Mbak Lucia. Mbak Lucia udah siap? Iya, halo Mbak. Suara saya kedengaran ya? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Sebelumnya aku bacain dulu kurikulum vitae dari Mbak Lucia ya. Mbak Lucia Purwanti, betul Mbak? Iya, Oke, biasa dipanggil Lucia. Aku ngikutin banget nih IG-nya, keren-keren video-video tentang make up-nya. Kece lah pokoknya, kece badai, membahana. Mbak Lucia ini hobinya review make up dan skincare di platform beauty. Dan ada punya quote favorit katanya, wajah adalah kanvas terbaik dalam berkreasi. Keren banget. Beliau ini adalah member dari IP Pasuruan Raya, Foundation 12 2022, Kampung Main 4 2022, Panitia Jelajah Cita-Cita IP Pasuruan Raya 2022, Panitia Bilad IP Pasuruan Raya kelima 2023, dan narasumber make up satset hemat budget. Keren banget ini di sharing session IP Pasuruan Raya 2023. Oke Mbak, aku mau langsung aja deh. Silahkan Mbak Lucia. Kali ini kalau bareng Mbak Lucia kita bisa sambil nyiapin alat make up-nya ya teman-teman peserta. Mbak Lucia bakalan ngasih kita demo make up. Bisa disiapin alat make up yang teman-teman punya. Nanti kalau ada komen di chat, aku langsung bacain aja ya Mbak ya sambil jalan biar mudah-mudahan biar terbaca gitu ya. Silakan Mbak Lucia. terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan make upan bareng ya. Kali ini yang akan melakukan make up do's and don'ts
minta tolong operator untuk ditampilkan PPT-nya karena tadi videonya kurang terbaca ya. Iya, tadi ada yang komen ya, katanya di video kurang dibaca. Jangan khawatir, nanti sama Mbak Lucia diterangin sambil praktek. Wah, kurang komplit apalagi. Oke Mbak, ini semoga sesuai dengan ekspektasi teman-teman saya karena saya sebenarnya juga masih belajar sama dengan yang lain. Kali ini saya akan praktek yang sebelah kiri adalah yang jangan dilakukan dan make up yang sebelah kanan adalah yang sebaiknya dilakukan supaya hasilnya baik. Untuk yang pertama dalam make up itu adalah skin prep. Jadi skin preparation itu paling dasar ya, karena kalau tanpa skin, Suaranya agak putus-putus ya, Mbak. oh iya, suaranya masih terdengar nggak ya? Terdengar tapi agak putus-putus sedikit. Oh ya, sebentar ini kayak kendala jaringan ya ini. Iya. Yang pertama skin preparation. Jadi saya udah pakai skin prep yang sebelah kiri nggak pakai, sebelah kanan pakai. Karena dengan skin prep itu supaya wajah sih menerima make up selanjutnya. Setelah itu kita beralih ke complexion. Jadi complexion ini terdiri dari foundation, terus juga dengan concealer dan contouring supaya wajah bisa siap untuk menerima yang ditimpa-timpa selanjutnya. Nah ini kita langsung praktek aja ya. Suara saya masih kedengaran nggak ya ini? Nah, Masih tadi putus ya? tapi tadi sempat jelas sih. Oh iya maaf ini. Pertama ini kita next slide Pak ya. Ini kita praktek untuk yang make up ya. Jadi ambil foundation langsung banyak kan ditimpa ke wajah langsung banyak gini karena ini nanti jadinya cepat kering terus jadinya nggak rata. Nah ini sebaiknya jangan dilakukan kalau ambilnya langsung banyak gini. Skin prep tadi apa Mbak katanya? Skin prep itu tadi termasuk dalam yang skincare yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ica. Jadi supaya wajah siap menerima make up selanjutnya. Nah ini yang jangan dilakukan yang kayak gini karena nanti jadinya belang belonteng terus nggak rata ya. Nah yang harusnya kita lakukan, jadi tadi kan yang sebelah kanan sudah saya kasih skin prep termasuk dikasih primer supaya wajah jadinya lembab dan dengan lembab itu make up jadi lebih mudah nempel, nggak akan cracking karena ada yang misalnya di sebelah bawah mata cracking, di smile line cracking gitu. Nah, ambilnya untuk foundation itu cukup sedikit-sedikit aja, tapi bisa di layering dan milih foundation itu yang sesuai dengan undertone kulit. Kalau misalnya warnanya bisa tanya ketika mau beli itu tanya ke beauty advisor-nya baiknya sih apa untuk foundation supaya nanti cocok karena kalau nggak dicoba foundation itu cocok-cocokan ya. Ini langsung kita pakai dikit-dikit aja dan pakai teknik layering. Oke. Jadi aku bantu ya tadi Mbak Rasita, mungkin karena suara Mbak Lucia putus-putus. Jadi skin prep itu tadi kalau Mbak Lucia ada pelembab, kemudian juga ada mungkin serum dan main sama pelindung matahari kalau make upnya di siang hari. Iya, betul Mbak Nisa. Ini lagi aplikasikan complexion gitu ya Mbak ya? Ya, nah ini yang sebelah kiri kan kelihatan banget ya kalau dideketin itu nggak rata, terus warnanya juga terlalu terang dan ini udah terlanjur kering tapi susah untuk diratakan karena ambilnya terlalu banyak terus langsung ditemplokin ke muka. Nah kalau yang sebelah kanan karena sudah pakai skin preparation jadi lebih lembab dan kompleksnya lebih mudah untuk diratakan. Kalau untuk kompleks ini memang harus sabar ya, karena kan
harus pelan-pelan, terus biar rata dan hasilnya mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan, tapi kalau dilihat secara langsung kelihatan banget bedanya. Yang ini ada cracking di bawah mata, kalau yang sebelah sini yang sudah dengan skin prep ini lebih halus. Oke. Kalau Nisa sendiri lebih suka pakai foundation atau pakai cushion, Mbak? Nah, kalau aku tuh biasanya agak kesulitan tuh Mbak kalau pakai foundation. Jadi aku biasanya yang cepet aja deh. Biasanya pakai BB cream gitu. Oh iya, Itu sama sih beda Mbak. nggak sih Aku juga ini? sebenarnya sama aja untuk menutup kekurangan itu aja. Tapi kalau foundation itu jadi biasanya cenderung bisa menutup kekurangan wajah itu lebih bagus ya. Jadi coverage-nya tuh lebih full dibandingkan kalau untuk yang sehari-hari seperti BB cream atau cushion. Nah, kalau BB cream dan cushion itu biasanya sudah ada dengan skincare-nya. Itu yang membedakan dengan foundation. Nah, dan sudah ada sunscreen-nya. Biasanya sudah make up sekaligus skincare. Nah, Jadinya itu ya teman-teman. Jadi tadi teman-teman dikit ada yang tanya, bedanya BB cream sama foundation apa? Katanya Mbak Putri dari Tangerang Selatan. Itu ya Mbak ya? Oh, sama cushion. Nah, bedanya apa? iya, bedanya itu kalau BB cream cushion itu sudah ada skincare-nya, ada cuma ada untuk meratakan warna kulit wajah. Kalau cushion biasanya itu kalau BB cream kan nggak ada ya. Nah, tapi untuk cushion biasanya harganya lebih pricey dibandingkan dengan BB cream ataupun dengan foundation dengan volume yang sama. Ini suaranya agak putus-putus ya teman-teman. Jadi tadi Mbak Lucia bilang kalau cushion kan memang udah ada aplikatornya, jadi lebih mudah untuk diratakan. Terus udah ada kandungan skincare-nya juga gitu ya Mbak ya. Kalau BB cream lebih ke untuk penggunaan sehari-hari biar cepet aja. Tapi untuk daya meratakan warna kulit lebih bagus kalau foundation gitu ya Mbak ya. Iya. Ada yang tanya tadi IG-nya Mbak Lucia, aku bacain deh. Di IG-nya Mbak Lucia udah banyak banget tuh info tentang make up, bisa teman-teman simak nanti. IG-nya Lucia, pakai C ya, Lucia, Lucio, double O. Jadi Lucio gitu ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Langsung luncur deh ke IG-nya Mbak Lucia. Nah, ini juga yang dose lagi memilih dapnya itu juga harus sesuai warna kulit. Ini juga yang sesuai sama warna kulit saya ya. Ini warnanya tuh cenderung pink, sedangkan kulit saya itu warnanya tuh sebenarnya lebih ke kuning. Nah, kalau pakai pink gini jadinya kayak medok gitu. Jadi Kelihatan nggak pakai sih kalau di jadi pakai bedaknya aplikasiinnya sedikit-sedikit aja dulu gitu ya Mbak ya. Nah, ini jangan dilakukan kayak gini. Kalau yang sebaiknya dilakukan, pakai bedaknya tuh dikit aja. Biasanya aku pakai brush dulu gini, terus bawah sini. Nah, ini dikit, yang penting bisa menahan foundation yang ada di bawahnya. Ya, terus aku layering pakai bedak pada biasanya dia harus sama. Dan ini pun aku juga kayak dikit aja, yang penting rata. Jadi tadi setelah di set pakai loose powder, terus dirapikan pakai bedak padat gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, kalau udah gini, biasanya aku lakukan shading. Karena shadingnya tergantung ya, kan ada yang
shadingnya bentuknya krim, yang bentuknya powder. Kebetulan ini sebenarnya shading yang aku beli karena terlalu gelap, jadi aku pakai shading. Nah, karena bentuknya powder, jadi aku pakainya pun setelah mengaplikasikan bedak. Mbak Lucia boleh agak mendekat nggak? Mudah-mudahan kalau lebih dekat suaranya jelas. Suaranya kedengaran nggak ya, Mbak? Putus-putus soalnya. Ini Mbak Lucia lagi pakai shading yang powder gitu ya Mbak ya? Ya. Diaplikasikan pakai apa itu namanya? Aku jadi kadang-kadang lupa. Oh itu pakai brush, diratain pakai brush. Ya. Nah ini. Oke. Oh sebenarnya tadi yang jadi aku pakai on dalam gitu ya. Dan itu dipakainya itu sebelum setting pakai bedak. Tapi karena udah tadi pakai bedak, jadi udah ditapis aja. Nanti langsung ke blush on powder ya. Oke Mbak. Nah ini udah kompleksinya udah, shadingnya juga udah. Nah terus kan tadi udah dikasih konsumnya yang warnanya lebih gelap ini, terus yang tengahnya kasih warna lebih terang untuk bedaknya, ataupun bisa dikasih concealer yang warnanya lebih terang. Nah setelah itu aku ratain dulu yang bagian bawah biar rapi lagi. Bawah mata biasanya sering cracking gitu ya. Nah itu kalau aku biasanya pakainya tuh yang penting produknya kita aja, terus usah banyak-banyak di bawah mata dan di tap-tap, jangan ditarik. Jadi biar nggak crack di bawah mata, diaplikasikannya itu dengan cara di tap-tap lembut aja, jangan ditarik gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, udah. Kalau udah terus kita langsung ke eyeshadow. Nah, sekarang beralih ke bagian eye dekoratif. Nah, kalau yang dilakukan itu biasanya kan pingin langsung kelihatan warnanya. Jadi ambilnya langsung banyak, lalu diaplikasikan plek yang penting langsung kelihatan gitu kan ya. Tanpa bikin gradasi. Jadi yang penting kelihatan warna ini. Nah, ini nanti jadinya kurang rapi. Jadinya mendok gitu ya Mbak ya? Jadinya kan terlalu mendok ya. Nah itu kalau aku biasanya aku pilih warna transisi dulu, yang warna itu soft ini, pilih warna yang soft ini dulu, aku ambil, terus jangan lupa ditetep dulu biar sisa-sisa yang couple out itu hilang dulu. Nah baru kita aplikasikan pelan-pelan menggunakan eyeshadow brush yang bentuknya seperti ini. Pakai jenis brush yang bentuknya bulat gitu ya Mbak ya? Iya, yang blending brush. Nah, aku ratakan. Terus kalau misalnya ternyata kurang tebal, bisa kita tambahkan. Jadi lebih baik layering daripada langsung banyak, tapi nanti hasilnya nggak rata. Ada yang tanya katanya kalau pakai tangan aplikasiinnya boleh nggak kayak yang tadi itu yang Ya, sebenarnya boleh, pakai tangan pun boleh, asalkan bisa jadi rapi. Kalau kan karena pakai tangan itu apa ya nggak sabaran, jadinya nggak bisa rapi Mbak. Tapi kalau bisa rapi, terutama untuk yang bentuknya kering itu kan lebih mudah ya. Itu pakai tangan pun nggak masalah. Yang penting harus diarahkan karena kalau pakai shadow itu yang paling utama itu harus sabar dalam blending. Jadi mau pakai alat apapun, kalau nggak sabar blendingnya akan susah untuk jadi hasil eyeshadow yang kelihatan gradasinya atau bikin mata lebih
terang atau malah Oke. jadinya nanti terlalu ngeblok gitu. Jadi mau pakai beras ataupun tangan sebetulnya bisa aja, karena kuncinya itu di sabar saat mengaplikasikannya gitu ya Mbak ya. Ya, Jadi walaupun pakai beras, kalau diaplikasikannya buru-buru, misalnya tetap aja bisa ngeblok ya Mbak ya. iya betul Mbak ini. Nah, ini maaf ya, ini kayaknya eyeshadow akan menjadi part terlama setelah complexion karena emang eyeshadow itu yang benar-benar bikin wajah beda gitu nggak sih Mbak? Iya, jadi bener tuh Mbak. Jadi kuncinya tuh di sabar, kata Mbak Putri. Ya, nah ini udah mulai kelihatan gradasinya ya. Setelah itu kan ini tadi masih satu warna dasar ini ya, satu warna Mhm. dasar ini. Terus yang di ujungnya ini aku kasih yang lebih gelap. Nah, aku pakai yang ini. Pakai Pakai yang lebih warna gelap yang ini. lebih gelap di ujung mata gitu ya Mbak ya. Nah, nah ini aku pakai di kita aja ujung mata sini sama di bawah. Pakai sampai ke bawah. Nah, kalau eyeshadow sebenarnya tergantung kreasi masing-masing ya, tapi karena aku merasa udah nyaman yang gini, nah jadi biasanya pakainya gini, karena eyeshadow itu apa ya signature-nya masing-masing orang. Pertanyaan dari Mbak Fitria nanti ya Mbak ya, eyeliner kita belum sampai ke eyeliner, masih di eyeshadow. Ini ada Mbak Nurbayani katanya susah Mbak, aku eye decoration karena suka susah kanan sama kiri bisa mainnya tuh susah katanya, Iya, bikin biar kembar. iya, harus ini sih Mbak, harus rajin dicoba ya. Jadi kalau misalnya gimana kemana-mana itu bisa nih aku mau coba pakai eyeshadow atau mau coba tapi dua aja gitu. Nah, Mbak ini Retna sudah terus katanya ada tips nggak buat pilih warna eyeshadow-nya? Atau hmm, bebas-bebas aja? sebenarnya untuk memilih warna eyeshadow itu terserah masing-masing orang. Idenya pakai warna apa. Tetapi untuk pemula, kalau aku sih lebih suka pakai warna-warna yang kalau karena dengan warna itu kalaupun terlalu tebal itu nggak akan terlalu kelihatan eh, nggak cocok dengan wajah atau karena warnanya bisa cocok dengan pakaian apapun dan nggak bikin muka jadi kelihatan terlalu gerah atau gimana. Contohnya ini kan warnanya soft ya jadinya nggak bikin kelihatan judes. Nah yang sebelahnya ini kan aku langsung pakai warna shopping pink jadi kan kelihatan banget sih emang. Tapi kalau misalnya ini nggak rapi ini juga akan sangat terlihat di orang gitu. Hmm. Nah untuk gradasi eyeshadow kalau aku sih seadanya yang ada di palet ya kan biasanya kalau beli palet eyeshadow itu ada yang isinya 3, ada yang isinya 6. Nah dengan dua aja biasanya untuk yang warna terang dan warna gelap itu udah cukup. Itu Tapi udah kalau bergerak. kalau mau lebih kelihatan biasanya kan ada yang ditambahkan dengan glitter gitu. Nah ini ujung depan biasanya aku kasih yang glitter yang ini. Pertanyaan dari Mbak Nah, Rosita, aku bacain ya Mbak ya. Kalau warna eyeshadow itu harus senada nggak sih sama lipstick katanya Mbak? Ya kalau warna eyeshadow misalnya ada yang hitam nggak mesti senada sama lipstick juga ya. Kalau lipstick kan nggak mungkin. iya, boleh. Sebenarnya tergantung kreasi. Jadi boleh mau pakai warna apa aja boleh. Yang penting kita ketika sudah makainya kita pede. Karena tujuan bermakeup kan biar kita lebih pede dengan tampilan wajah kita. Jadi nggak ada pakem tertentu gitu ya Mbak ya. Iya. Nah ini sudah. Terus jadi kita biasanya pakaiin
eyeshadow glitter. Jadi tadi udah warna muda, warna tua di ujung mata, selanjutnya ditambahin glitter. Iya, nah ini Bling-bling. dia. Iya, lebih kelihatan bling-blingnya. Nah, Cakep. terus setelah itu ini boleh diratakan lagi kalau misalnya rasa kurang rapi atau kurang kelihatan gitu, boleh dirapikan lagi. Nah, ini eyeshadow sudah jadi. Sekarang tinggal pakai eyeliner. Biasanya aku langsung pakai eyeliner dulu ya. Mbak bisikin peletnya itu ada itu yang inisialnya E kayaknya ya Mbak ya. Tapi Aduh, ketahuan ini. kayaknya kita belinya jangan sekarang-sekarang deh, soalnya itu lagi di ini. Ya, aku ingat belinya udah tahun lalu terus dia baru tahu sekarang. Kita cari yang merek yang aman-aman aja deh. Merek Produk bagus. lokal aman juga banyak ya. Merek lokal yang harganya terjangkau juga insya Allah udah banyak pilihan sekarang ya. Tuh Ya, bener betul, Mbak. tapi yang belakangnya A sih memang, tapi kayaknya kalau sekarang kita lagi nggak bakalan Pakai yang beli itu yang ya, itu deh. jangan ya. Itu Nah, bagusnya kalau udah ini aku lama. pakai eyeliner, ini yang jangan dilakukan. Jadi kalau eyeliner itu kan untuk pemula, aku juga masih suka remor tuh. Jangan langsung dari depan. Contohnya ini, kalau langsung dari depan, biasanya tuh langsung terlalu tebal. Hmm, Nah, jadi ini aku coba dari langsung depan tarik ya. di depan. Nah, dari depan ditarik. Jadi ini, jadi ada jarak antara bulu mata sama linernya kan, terus bulu matanya jadi kelihatan aneh gitu ya. Iya. Nah, yang Jadi aku yang lakukan jadi yang harus dilakukan adalah ini dari belakang dulu. mhm, Nah, dari belakang dulu bikin garis. Baru ke depan. udah ada yang ingetin waktu. Ya, Bentar, sedikit lagi. Itu tadi ada pertanyaan dari di atas. Bentar, aku lupa. Tadi tentang eyeliner. Mbak, aku belum terus jago pakai eyeliner, kata Mbak Fitria dari Gresik. Untuk memperbaiki eyeliner yang kurang pas, itu gimana ya agar enggak melukai, agar enggak merusak mungkin ya, agar enggak merusak eye dekoratif kita. sedia cotton bud sama micellar water. Jadi Oh, nanti oke. bisa kita pakai itu. Nah, ini Jadi harus siap sedia cotton bud dan micellar water katanya buat Mbak Fitria dari Gresik. ini aku lanjut ke alis. Alis yang jangan dilakukan adalah memilih warna yang warnanya terlalu terang atau terlalu gelap, tidak sesuai dengan warna asli alis, dan dimulai dari depan gini. Karena kalau dimulai dari depan gini, nanti hasilnya biasanya terlalu gelap dan nggak kelihatan gradasinya. Nah, ini yang aku ambil langsung dari depan ya. Nah, ini kan sebenarnya alisnya sudah terbentuk lumayan bagus ya. Tapi karena diambil dari depan, kayak ini jadinya nggak kelihatan gradasi, kurang kelihatan natural. Nah, dibandingkan dengan yang aku bikin dari belakang dulu. Jadi aku bikin bingkai di belakang. Ini. Nah, terus diarsir dari belakang. Diarsir dulu baru ke depan, cukup sampai tengah-tengah aja. Ini. Setelah itu pakai ini, pakai spoolie. Kita tekan ke depan, nanti akan bentuk gradasi sendiri.
Nah, alisnya kan lebih natural. Beda banget ya. Ada bedanya ya. Iya. Terus ini alis sudah ya. Untuk alis aku nggak bisa bilang harus pakai hitam atau harus pakai coklat karena memang harus disamakan dengan warna alis aslinya. Kalau yang alisnya tebal itu mendingan pakai yang warnanya hitam karena pasti akan lebih cocok. Karena aku nggak punya alis itu lebih cocoknya pakai coklat tua kayak gini. Iya, ini komentar dari Mbak Putri kok kayak gampang banget kalau kita lihat Mbak Lucy yang pakai katanya. Bener Mbak, aku aja hanya mampu terpana. Karena ini harus rajin dipraktekkan. Terus ini Aku aja hanya mampu menatap nanar nih. Keren banget. Sekali langsung jadi gitu ya. Terus kalau untuk sekarang ya maskaran jangan dilakukan itu karena jangan maskaran harus keluar gitu karena nanti maskaranya jadi cepat kering menggumpal. Nah jadi jangan dilakukan itu terus langsung dipakai gini. Nah, ini boleh tapi nanti hasilnya nggak akan kelihatan maskaranya. Lebih baik dijepit dulu pakai pintu mata tadi ini biasanya aku dari pangkal terus tengah sama ujung tapi kalau untuk bulu matanya pendek cukup setengah aja. Nah terus untuk pakai yang ini maskaranya juga jangan pakai yang ini ya tapi punyanya ini. Nah ini yang dilakukan ini jadi pakainya zigzag ini zigzag. Jadi ditariknya zigzag gitu ya Mbak ya? Karena ditariknya zigzag, nanti akan kelihatan lebih tebal dan lentik. Kelihatan nggak sih kalau di kamera? Kelihatan. Nah, ini dia. Nah, udah ini ya udah kelihatan. Jadi lucu katanya wajah Mbak Lucia beda banget soalnya yang sebelah kiri kanan. Ini untuk eye decoration udah. Sekarang pakai blush on dan highlighter. Kalau untuk blush on kan ada yang langsung pakai banyak gini terus ditempelokin gini ya. Yang penting kelihatan merah gitu. Nah ini sebaiknya jangan. Tapi ambilnya dikit aja, ditap dulu, terus senyum. Nah kelihatan ini. Nah harus sampai senyum ya Mbak. Ini udah kelihatan kalau misalnya kok ternyata terlalu merah nih, nah itu masih bisa karena bentuknya udah bisa pakai bedak terus diletakkan yang penting arahnya itu harus ke atas supaya ada efek facelift. Kalau ke bawah takutnya masih malah kelihatan jadi turun wajahnya. Nah ini udah jadi terus kita pakai highlighter. Highlighter itu kan biar kelihatan glowing misalnya ditaruh ke seluruh muka gitu semua gitu. Nah sebaiknya jangan tapi ambil dikit biasanya aku pakai tangan lihat di ujung pipi sini di tulang ini. Nah ini yang highlighter lalu di hidung dibentuk kayak ada seru jadi di sini sama ujung hidung nanti akan kelihatan lebih nose ya. Terus di sini Jadi cuma di titik-titik tertentu aja gitu ya Mbak ya? Iya. Nah ini udah terakhir lipstick itu untuk pemilihan warna sederhana
yang pertama, jangan lupa pakai pelembab setiap hari, jadi perawatan bibir dan pakai pelembab make up. Jadi tadi skin itu sudah termasuk mengaplikasikan pelembab bibir. Nah, yang sebelah sini ini aku nggak pakai pelembab bibir. Kalau yang kanan udah aku kasih pelembab bibir. Lalu pilihnya pun pilih warna-warna yang kira-kira kita tuh pede memakainya. Dan kalau misalnya nih kulitnya terang, kalau kulitnya terang jangan memilih warna-warna yang pucat karena nanti akan tambah kelihatan pucat. Lebih cocok kalau pakai yang warna pink. Kalau untuk kulitnya yang kelihatan kuning langsat itu cocok untuk yang agak coklat dan agak peach gitu. Nah, ini contoh yang aku nggak pede pakainya. Ini aku pakai warna merah karena jadinya terlalu mendominasi antara mata sama bibir. Ini contoh yang aku nggak pede pakainya ya. Tapi cantik-cantik aja kalau dipakai Mbak Lucia. Tapi kalau langsung itu kelihatan banget Mbak. Ngejreng gitu ya. Ya, apalagi bibir kan termasuk yang tebal ya. Jadi kalau pakai warna yang terang ini kelihatan banget tebal. Kelihatan nggak sih kalau jadi nah, biasanya kalau aku pakai warna ombre aja. Warna ombre yang warna nude dulu. Ini aku pakai warna nude dulu yang ini. Nah, kan bedanya ya. Beda banget. Terus di tengah aku pakai yang merah ini, jadinya biar lebih kelihatan terang tapi nggak terlalu mencolok. Di ombre. Diratakan. Oh, ini udah habis sebenarnya katanya waktunya. Alhamdulillah, tapi kita udah selesai lipstick nih. Jadi deh, ini hasilnya. Nah, terus biasanya pakai setting spray, ini opsional. Tapi aku pakai setting spray kalau bikin make up lebih tahan lama. Udah. Buat teman-teman, itu udah terakhir ya Mbak? Iya, ini sudah jadi ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan. Beda banget ya teman-teman, itu dia make up demo dari Mbak Lucia Purwanti. Makasih banget loh Mbak, mencerahkan. Yang pasti masih banyak pertanyaan mungkin ya kalau dari teman-teman, insya Allah itu jadi motivasi buat teman-teman ya, biar untuk nggak berhenti untuk terus cari tahu, cari ilmu biar nambah ngerti gitu ya Mbak ya. Oke, ini sebenarnya kita masih betah banget nih, masih enjoy banget nih kita nontonin Mbak Lucia, tapi apa daya dong, aku akan membatasi ya Mbak ya. Ada closing statement Mbak Lucia, silakan. Apa ya Mbak ya, kalau sama dengan quote yang di awal tadi, wajah adalah kanvas terbaik dalam berkreasi, jadi jangan takut untuk berkreasi dengan wajahmu. Oke, keren banget. Makasih banyak loh Mbak Lucia sharing ilmunya siang hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman peserta Zoom kali ini yang sudah setia dari awal sampai akhir. Yang pasti satu lagi pengumuman dari saya, teman-teman peserta dimohon untuk tidak langsung keluar dari grup WA karena nanti di sana akan ada pengumuman door prize, dan insya Allah nanti kita akan dari pihak panitia akan menghubungi teman-teman. Kita foto bersama dulu ya Mbak ya.
bisa dibantu minta tolong sama Mbak Widya, bisa minta tolong ya Mbak ya. Kita foto bersama dulu. Teman-teman boleh Mbak. dinyalakan kameranya. Sudah siap semua? Kalau Mbak Lucia berarti ngadepnya ke sebelah yang ini aja, yang cakepnya. Oke teman-teman, sudah siap semua nyalakan kamera? Ya. Sudah siap teman-teman? Di hitungan ketiga ya Mbak ya? Ya, siap. 1, 2, 3. Boleh lagi Mbak? Oke. Sekali lagi? Sebentar. Ya, sebentar ya Mbak. Oke. Atau Mbak Widya aja yang ngasih aba-aba? Ya. Sebentar ya Mbak. Boleh dibenerin dulu teman-teman kalau tampilannya mau dibenerin. Oke, silakan teman-teman. Ayo ladies, tampilkan pesonamu. Kita foto bersama. Oke, sudah siap ya? Oke Mbak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak Mbak Widya. Ini tinggal 1 menit lagi katanya durasinya. Oke, 1 menit terakhir aku pakai buat sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para kakak Ayunda dan kebersamaannya, juga sharing ilmunya. Terima kasih juga buat semua siper kabin kecantikan K-Abad 3. Kemudian juga terima kasih sekali lagi buat Mbak Ica, Mbak Lucia yang sudah share ilmu siang hari ini sebagai narasumber. Dan sekali lagi terima kasih buat semua peserta yang sudah antusias dari awal acara sampai acara ini selesai. Kita tutup Zoom siang hari ini. Oh, sore ya, udah menjelang sore. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Saya Nisa Ayu Nirmala pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih.